Siapa ya? Orang biasa. Orang biasa apa? Orang biasanya jadi orang biasa. Li, Nah, lu tuh di Indonesia tuh baru berapa tahun sih? di Indonesia beberapa tahun. Hmm. Kadang nggak ke, ya udah lumayan lama tapi nggak kehitung tahun. Nggak kehitung tahun. Maksudnya gue nggak, kadang suka nggak kerasa tahun lah. Oh, lo nggak kerasa tahun? Iya, Lo- tapi lo- udah rada lama lah. Lu berarti pernah tinggal di mana aja sih? Lu kuliah Performing Arts Prancis. Iya, Prancis. Terus? Ya di Prancis, terus emang di daerah Eropa lah. Maksudnya pernah, selain di Prancis pernah ke tempat lain di Eropa maksudnya. Karena deket-deket atau? Karena deket dan emang tinggal di sana kan. Ah. Terus ada saudara di Belanda juga, kayak gitu. Terus ya di sana seninya cukup Keren. Keren man. Seninya cukup apa Li? seninya cukup apa ya, cukup militan lah secara pemikiran gitu. Militan dalam artian? Cukup terbuka untuk pemikiran. Nah, Jadi kayak untuk ngajuin ide atau ide-ide baru kayak gitu-gitu, mereka tetap dibawa ke permukaan gitu, atau dinyatakan atau dibikin karya kayak gitu-gitu. emang laku Li? Ya karena rame-rame. Jadi mereka itu ngelawannya rame-rame. Oh. Iya, maksudnya mereka keterbukaan pikirannya untuk berkaryanya, dan di jalanan juga kayak gitu. Mereka rame-rame gitu. Tapi gue boleh tahu nggak? Anda siapa ngomongin seni? Siapa ya? Ini sumpah ini keluh paling canggung. Juga bingung. Deskripsikan dong. Anda nih siapa? Saya biasanya tuh artisnya artis. Jadi loh, iya kan? Jadi yang ngefans sama saya itu artis. Iya, bener iya sih. bener Iya dong. bener sih. Saya salah satunya. Iya kan? Iya. Gitu. Ini kan fakta. Saya nggak bilang saya artis, tapi saya sempat jadi selebriti. Nah, itu inilah akan, kalau misalnya artis bisa menginfluence orang, tapi influencer belum tentu artis. Iya benar. Bisa aja dia pembalap motor atau Iya, iya. pengacara. Ini tuh artis dalam arti seniman ya? Iya, pelaku. Atau pelaku seni ya? Pelaku seni lah. Oke. Jadi lu tuh artisnya artis. Artisnya artis. Karena banyak banget video klip yang lu bintangin, termasuk yang paling pecah itu yang lu disangka mati beneran, Oh, yang Polka Wars rangkum. Polka Wars rangkum. Waktu itu dimasukin sama Pak Joko Anwar untuk nominasi juga. Nominasi musik video di net. Jadi sebenarnya waktu itu kita pernah ketemu cuma belum kenal ya, Le? Iya, belum. Nah, lu berarti jatuhnya apa sih? Maksud gua artis ini kan blur ya buat gue pribadi nih. Jadi lu coba diterangin lebih simpel, apakah lu seorang konseptor atau lu dirangkum kan lu nari, di senyummu cuma jalan lu, apakah lu seorang pejalan kaki? Jadi memang rata-rata orang taunya basicnya gue penari, karena gue dari kecil, dari lahir udah nari. Jadi kayak born to be dance, born to be arts gitu loh. Jadi belum jadi artis di dunia udah lahir udah nari dari rahim. Iya, udah emang begitu. Jadi emang di jalanan kayak pas bayi tuh gue di Pasar Baru hilang. Dicari nyokap gue, nggak taunya ada musik India gitu di salah satu toko. Gue dance di depan Serius lu? toko itu, ya bener. Habis itu ditontonin orang-orang. Habis itu jadi kayak gue ketutupan orang-orang gitu loh. Jadi kayak hilang gitu, dikirain hilang, nggak taunya gue lagi dance di jalan. Lu nggak sadar itu adalah tampil lu pertama tuh berarti? Iya, di Pasar Baru. Di Pasar Baru ya? Iya. Gokil. Itu tampil pertama di Pasar Baru dan di jalanan kan. Berarti maksudnya
eh, itu salah satu memori yang bikin gue inget sampai sekarang, spirit jalanan itu yang dari kecil gue udah punya gitu. Maksudnya spirit jalanan ya itu tadi, terbuka terhadap pemikiran yang baru atau apa adanya, jujur kayak gitu, dan body contact langsung sama penonton, nggak ada jarak gitu. Nah, kejujuran itu apakah semua orang bisa terima, Li? Maksud gua Enggak juga sih memang. Tapi bisa dikonsepin. Jadi tergantung ininya kan. Kalau misalnya, jadi gini deh, gue basicnya emang penari, tapi akhirnya gue banyak ilmu yang gue belajar dan gue juga banyak ngulik. Akhirnya gue lebih enaknya nyebutnya performance art. Karena performance art itu dia emang tadinya kan dia di seni rupa nih kebanyakan performance art. Habis itu performance art udah berdiri sendiri sih sebenarnya. Tapi performance art itu kebanyakan karyanya itu ide. Gitu. Suatu pengajuan ide gitu. Jadi bisa ya eksperimental atau kayak gitu-gitu. ide yang nggak dibungkus ya. Jadi Ide. dilakuin aja. Ide yang nggak dibungkus gitu. Tapi ya kalau misalnya dibungkus pun menjadi konsep tertentu. Misalnya main apa namanya, yang tadi gue bilang bisa dikonsepin tuh, misalnya gue main video klip waktu itu kan, kayak ada video klip sore, abis itu main di live-nya Danila, abis itu juga main di konsepnya hearing sessions-nya siapa? Sal Priadi. Bisa masuk ke konsep itu secara fleksibel gitu, bisa main di mana aja gitu, bisa nyocokin di konsep orang-orang kayak gitu sih. Tapi kan nama-nama besar yang lu sebut itu kan bisa memahami lu. Bisa. Pasarnya nama-nama besar itu bisa memahami lu nggak? Jadinya Kayak kemarin waktu lu di Hip Hop Asongan, saat lu tiba-tiba pakai topeng terus gitu, orang bingung apa kenapa nih orang gitu. kan yang di Hip Hop Asongan kan dia dari dulu acaranya Raben sama Saikoji kan. Nah itu balik lagi, Hip Hop Asongan kan spiritnya jalanan. Maksudnya dia udah emang street gitu, masalah hip hop atau apa tuh jalanan. Jadi walaupun mereka beberapa ada yang ini kalau itu ya, kalau hip hop ya. Kalau yang Hip Hop Asongan misalnya emang beberapa nggak ngerti, tapi karena ada spirit dobrakan, spirit jalanan itu, mereka misalnya kita main power atau kita main asal tabrak aja gitu, untuk suatu hal yang baru dan lain-lain, itu udah biasa. Bahasa itu tuh udah biasa gitu. Bahasa penghancuran atau bahasa yang apa ngelawan kayak gitu-gitu di jalanan udah biasa. Jadi walaupun mereka masih belum terlalu ngerti, tapi mereka sudah nggak asing. Bisa ngerasain juga. Bisa ngerasain. Makanya waktu itu pas di Hip Hop Asongan supportnya tinggi. Gitu. Walaupun mereka nggak ngerti, mereka tuh biasanya kan lihatnya di genre dulu ya. Ini genrenya apa, ini pakemnya apa, biasanya gitu. Sedangkan gua kan nabrak pakem kan. Tapi spiritnya kan sama gitu. Jadi ada beberapa spirit yang satu nafas gitu loh. Jadi mereka accept. Nah, gimana dengan dunia yang lain? Gitu? Kalau dunia yang lain tetap gue pakai bungkusan konsep narasi. Jadi gue terima narasi dulu, kayak waktu itu pas Senyummu kan gue juga terima narasi dulu kan. Gue terima narasi dari lu nih kayak gini, terus lu kasih gue teks. Itu udah salah satu narasi untuk gue, untuk balutan konsep itu kayak gitu. Jadi supaya penonton juga nggak terlalu bias dan nggak terlalu bingung gitu. Jadi di sini tuh untuk beberapa orang performance art atau dari yang seni rupa kayak gitu-gitu, atau yang seni-seni yang sana tuh gimana? Ya maksudnya yang pure, beberapa elitis dan beberapa yang atau akademisi. Nah beberapa akademisi itu emang buat mereka gue pop, performance artnya arahnya pop buat mereka gitu. Dan juga ya nggak semua performance artis itu bisa ke arah pop gitu loh, karena memang kejujurannya jadi terkikis gitu. Karena balutan tadi kayak mereka kan nggak bisa pura-pura kan. Dan gue juga nggak bisa pura-pura, tapi gue bisa bersanding dengan konsep orang. Gitu, gue bisa bersanding dengan konsep orang. Kalau mereka rata-rata nggak bisa. Pertama itu, kedua mereka harus pakai konsep sendiri. Kedua nggak bisa pura-pura. Jadi maksudnya nggak bisa pura-pura, dia nggak bisa bergaul secara fleksibel banget gitu. Jadi kayak apa yang dia rasa, apa yang dia rasain saat dia main, apa yang dia rasain saat dia nongkrong,
ya itulah dia gitu. Orang-orang maksud gue bukan membedakan orang ya, tapi Gue juga enggak sih, maksudnya Iya, ini gua dari ngerti. fakta yang gue rasakan. iya, yang gue pengen tanya, bisa nggak sih menjadi orang-orang seperti lu dan misalnya katakanlah elitis itu dalam kondisi pura-pura, Ya, pura-pura elit, pura-pura paham? ya itu beda lagi, itu ada kayak gitu. Ada? Ada lah. Oh. Itu ada kayak gitu. Sebenarnya ini gue juga bukan untuk pengkastaan sih, tapi Hmm. karena gue juga mainnya kemana aja. Ya sebenarnya bukan pengkastaan, tapi kan emang ada posisi Ada yang posisi, diisi, iya kan? iya, ada posisi Hmm. itu, ada fakta itulah. Hmm. Ada fakta itu. Nah kalau lu adalah seorang artisnya artis, tajir dong lu. Artisnya aja tajir. Ya secara ekonomi enggak, tapi secara keilmuan iya. Iya dong. Katakanlah gini deh, kayak kalau misalnya orang yang di artis-artis pop, dia juga bukannya nggak serius, mereka juga serius banget. Pasti. Maksudnya juga punya keilmuan yang apa ya, yang khusus gitu. Jadi bukannya gue membedakan, tapi mungkin kalau gue dan kayak teman-teman gue apa ya, kutu bukunya lah. Oke. Kayaknya enaknya gitu ya, Ah. ngomong kayak kutu buku seninya gitu. Nah maksud gue itu kenapa kalau menurut lu kenapa ya Lia? Kalau pekerja seni di sini harus hemat. Kalau di sana kayaknya bajunya keren-keren. Satu nih ya yang kelihatan ya. Begitu juga kayaknya makan deh gitu. Iya jelas. Kalau Ya, di Eropa tadi yang lu bilang ya. iya kalau di sana sih ya pertama mungkin kalau yang gue rasain pas tinggal di sana nggak banyak orang gimana ya, untuk berbakat tuh dihargain banget karena nggak banyak orang bisa kayak gitu. Sedangkan di sini Apapun bakatnya. bakat kesenian. Sedangkan di sini mungkin dari zaman dulu kita kerajaan, terus zaman dulu kan memang ada banyak penari, habis itu ada pengrajin. Maksudnya darah seninya tuh kuat gitu loh. Jadi nggak salah tuh akarnya tuh sampai sekarang emang banyak artis beneran juga gitu. Nah kalau di luar tuh nggak tahu kenapa, ini waktu itu yang gue rasain ya pas di luar ya, kayak artisnya tuh ya gue ngerasanya nggak banyak aja, maksudnya bukan hal yang ya itu jadi hal yang kayak makanan khusus gitu loh. Makanan walaupun mereka di jalanan tapi kayak makanan khusus. Tapi mungkin kata teman-teman gue yang lain yang di sana mungkin beda lagi kalau misalnya Amerika kayak gitu. Tapi kalau misalnya Europe itu masih menjunjung tinggi tradisinya, akar tradisinya. Habis itu juga yang modernnya juga dia juga saling apa ya, ngasih ide-ide baru untuk tradisi atau ngasih suatu hal yang baru lagi kayak gitu-gitu sih. Kalau lu merasakan dua dunia itu, kalau suruh pilih, lu mendingan di mana nih? Maksud gue mending di sana atau di Iya. sini? Ya gimana ya? Sebenarnya gini, waktu itu pas gue pulang ke sini, gue kayak membelok paham gue sendiri. Oh. Maksudnya dalam artian, mengkalibrasi lah. ya mengkalibrasi. Iya, Ya. iya. Dalam artian gue proyeksinya maunya ke Indonesia, nggak mau keluar. Maksudnya untuk entah untuk yang nonton atau pasarnya kayak gitu-gitu. Jadi gue bukannya kayak nyari nama pengen terkenal atau apa pada saat itu, jadi kayak harus ke indie pop atau apa, gue bukan, dan panggungan yang banyak orang, bukan gue nyari nama gitu-gitu, tapi memang gue pengen proyeksi energi gue ke sini gitu, ke Indonesia daripada keluar. Jadi karena gue mikirnya apa ya, kayak bagi tugas gitu loh. Kayak yang orang-orang yang beberapa yang kayak gue gini kebanyakannya proyeksinya keluar. Karena itu tadi, kejujuran ide, kejujuran rasa, kejujuran ide dan lain-lain paling gampangnya di-accept-nya, diterimanya di luar Dan dihargainya pantas. dan dihargainya pantas. Dan sampai teman-teman gue, maksudnya kayak katakanlah Geber, Modus Operandi atau Senyawa udah mau tour, sekarang udah mau tour Europe lagi gitu. Tour Europe. Ya tour Europe. Gitu. Jadi ya, dan mereka biasanya memang pasarnya Europe, Australia, di beberapa di Indonesia ya beberapa titik lah gitu. Apa yang ngebuat lu mau ngambil tugas itu, maksudnya proyeksi? Kayak ke sini, ke arah dalam ya bukan karena yang keluar udah banyak sih, maksudnya dari yang teman-teman gua kan. Tapi gue juga bukan mikir tentang persaingan, karena gue merasa kalau gue tuh ngerasainnya persaingan tuh untuk
sama diri sendiri bukan sama orang lain gitu. Jadi gue nggak pernah ngerasa bersaing sama orang lain, tapi gue bersaing sama diri sendiri. Iya. Jadi kenapa gue ke dalam? Karena gue ngerasa ini pertama mungkin spirit jalanan tadi, yang gue nggak mau apa ya. Gue juga kalau misalnya diajak karya gitu, karya gue sendiri ya. Kalau karya gue sendiri gue nggak mau manggung di kayak di apa di art space gitu sebenarnya. Kalau karya gue sendiri di art space ya galeri atau art space yang jauh dari penonton awam. Malah kalau karya gue sendiri gue ngincernya kafe. Mungkin karena itu tadi kayak spirit jalanan itu yang gue tuh nggak mau jauh-jauh dari penonton awam. Maksudnya gue masih dua arah gitu, bukan eksklusivitas gitu loh. Biar imersifnya dapat gitu juga. Iya, dan juga maksudnya biar apa ya, biar juga untuk mewarnai ke penonton atau mewarnai ke beberapa industri kreatif juga gitu kan. Kayak gue bisa ngebantuin lo, gue bisa ngebantuin teman-teman artis pop yang lain dari segi kutu bukunya. Ya kan sedikit kan di ranah gue tuh dikit. Sampai gue tuh sampai ke teman-teman gue kayak ayo dong gitu. Sedikit yang kelihatan. Iya, maksudnya gimana? Iya maksudnya. Jadi emang DJ. gitu. DJ. Apa sih ini tebak gerak. Orang-orang bingung tahu ntar ini siapa sih, Ali siapa sih gitu. Ya nonton aja di video klip yang ada di sini. Nah, tadi. Tuh Ali. Pokoknya banyak lah yang video klip gue mainin. Waktu itu sengaja dong, gue sampai sengaja. Waktu itu kan udah booming banget tuh, kayak Rangkum tuh booming di mana-mana. Terus di TV juga diputer gitu kan. Terus Danila juga apalagi kan, dan apa dia story gue sampai ke mereka atau ke Danila juga kayak, waktu dulu kayak udah nggak usah story gue, maksudnya biar orang-orang nggak tahu gue gitu. Sekarang waktu itu sampai gue nge-lock Instagram gue biar gue nggak terkenal gitu loh, maksudnya biar nggak rame orang nyariin langsung secara pribadi. Apa yang ngebuat lu nggak pengen kelihatan nih? Yang mungkin waktu itu perbedaan kultur aja kali. Gue masih, walaupun gue udah lama pulang dari Eropa, tapi gue ngerasa mungkin masih kayak gitu. Takutnya kejujuran gue terkikis, takutnya malah guanya pengennya ke arah yang ambisi sih terkenalnya itu doang. Yang kayak gitu-gitulah. Jadi lu mempelajari dulu ya? Iya dong. Iyalah. Oke. Terus lu berarti kalau misalnya lu nggak ada saingan, lu nganggap semua orang tidak ada, bukan saingan lu gitu, semuanya teman, udah gitu lu cuma bersaingan sama diri lu sendiri, berarti nggak ada sesuatu yang apa ya, yang ganjel dong diri lu, Li. Yang gue pengen menangkan gitu. Enggak, maksudnya yang ganjel aja gitu. Apa gitu, misalnya di sini kok orang nggak bisa terima kejujuran, orang kok nggak bisa nonton dulu, ngargain dulu, kalau lu nggak tahu lagunya, kalau lu nggak tahu performernya, kok lu nggak tepuk tangan. Apa kayak gitu, karena kayak Galabi gitu, kadang-kadang nemu tuh panggungan yang misalnya gue nge-MC kayak wow, tidak ada tepuk tangan, apa tepuk tangan tapi nggak kena, gue nggak tahu gitu. Galabi nyanyi udah, lu tahu segede apa kan energinya dia, tetep ada lu yang nggak nepokin karena nggak tahu Galabi siapa. Itu keresahan gue gitu. Kenapa harus tahu? Kalau enak ya enak gitu. Lu nggak ada yang ganjil sama sekali dong berarti. Ya ada aja sih. Tapi mungkin yang diganjilin atau tensinya beda. Gitu. Jadi ini gue kira deep talk Jaksel sleepy call gitu ya, ternyata bukan ini. Lebih ke interogasi kan gue. Iya. Banyak sebenarnya, keganjilan maksudnya. Gue kan apa ya? Gue tuh sebenarnya berkarya tuh udah lama lah gitu, udah 15 tahun lebih aktifnya, walaupun dari lahir ya dari kecil udah kayak gitu. Tapi resminya gue udah ngejuri dance, gue ngurusin acara dance juga, atau Hamdi pun udah kenal gue dari dulu gitu. Dan Hamdi salah satu itu juga ya di kampus itu kan. Iya. Sekampus sama lu. Waktu itu gue juga ngedance di acara Hamdi yang ngejuri dari situ, di kampus itu, di hall yang apa sih namanya, di hall yang di tengah itu, di Anggrek. Gue sempet perform di situ. Nah, Hamdi itu salah satu yang emang udah tahu gue dari dulu, maksudnya stabil berkarya terus gitu.
Nah, Hamdi itu salah satu yang orang yang di dance, di skena dance yang bilang ke gue, udah nggak apa-apa, emang orang anak-anak dance sendiri mungkin bingung sama eksperimental, tapi lu nggak apa-apa battle aja walaupun lu nggak menang, tapi nggak menang tuh dalam artian mungkin karena orang nggak ngerti atau di juri pun nggak bisa dipoin, gitu, nggak masuk pakem kan soalnya. Yang penting kata Hamdi, yang penting orang tahu aja ada yang kayak gini di sini di skena dance sendiri, kayak gitu sih. Setelah orang tahu oh ini namanya eksperimental kan tetap ada batasnya kan, Li? Iya. Ada pakemnya juga dong, walaupun eksperimental, Iya. walaupun bebas gitu, bebas kan tetap ada ruangnya. Iya. Orang ada nggak yang eksperimental asal-asalan dan itu meresahkan lo apa nggak? Ada aja. Ada aja. Meresahkan ya, belum, nggak tahu juga sih. Belum apa ya, belum. Gue yang meresahkan gue bukan format atau bukan. Nah ini kalau gue boleh berkeluh tuh apa ya, taste. Gue nggak suka orang ngejudge taste gitu loh. Oh lu dangdut kampungan apa, tapi katanya dia mereka yang biasanya nyebut menghargai keberagaman tapi membeda-bedakan, kotak-kotakin lewat taste. Sama aja kan, berarti dia melakukan hal itu. Apa pembedaan itu. Jadi taste musik ngejudge, menghakimi lewat taste musik itu gue nggak suka. Nah sama juga orang menghakimi lewat taste art atau taste seni juga gue nggak suka gitu. Maksudnya ya jadinya gue segamblang itu aja. Gue menghargai, kayak misalnya ada namanya yang juga masuk kemarin di salah satu TV, si Cobra, Asep Cobra tuh sebelum masuk situ gue udah kenal, maksudnya udah kenalan lah di internet, ya maksudnya di DM kenalan gitu. Dia kan emang dari Bandung, terus emang di dangdut, emang dari nikahan kan, dan itu tuh murni banget, itu juga memiliki kejujuran tubuh kan. Tapi jangan gara-gara dangdut, jangan gara-gara dia di jalanan Bandung, jangan gara-gara itu misalnya mamang kayak gitu terus langsung itu seninya biasa aja, itu seninya jelek, jangan langsung kayak gitu. Dia padahal punya value yang bisa diperhitungkan juga gitu melalui kejujuran yang kita juga nggak tahu kan gitu. Nah kalau lu bisa memahami itu semua, Mawang, lu tau Mawang nggak? Oh tahu. Kalau Mawang itu emang ya begitu, dia justru ya elitis lah jatuhnya. Karena gue ngerasa kayak keren banget lagi dia bisa ngeluarin itu gitu. Kalau Mawang emang kelihatan itu emang suatu ya emang seni yang bisa dia bikin explore dan dibuat kayak gitu. Dengan pakem-pakemnya dia ya? Ya dengan perasaan dan dengan pakem dia. Kan kadang kan perasaan itu kan punya logika kan, maksudnya logika perasaan gitu. Ketika kita experience atau pengalaman kita, ya logika lu sama logika gue beda gitu. Gelas gue sama gelas lu beda karena pengalaman gue itu upgrade maksudnya ke tahap selanjutnya, terus perlu pegangan selanjutnya kan, perlu logika selanjutnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya Mawang ya mungkin kayak gitu, dia dengan logika dan perasaan, ya kalau bahasa gua tertentu yang dia tangkep ya seperti itu gitu. Dan itu menurut gua keren sih. Iya, dan kalau misalnya yang waktu itu yang dia kayak suara bayi kan itu sebenarnya kan. Gitu. Kalau secara kita dengerin kadang juga itu kayak suara bayi. Nah, ada nggak sih Li harapan untuk pelaku seni di sini bisa foya-foya? Kan maksud gue bandingannya kayak di luar gitu, kok bisa ada yang ngehargain segitunya sampai dia bisa hidup makmur. Ya kan lu juga pelaku seni, lu juga bisa foya-foya kan? Tidak. Iya dong. Foya-foya. Iya, lu kan pelaku seni juga kan? Maksudnya seni yang kayak gimana? Kayak yang tadi kayak gitu. Misalnya seni kayak maksud gue organik yang jujur, lah, yang organik lah ya bahasanya. Enaknya gitu kali ya. Ya mungkin bisa aja. Gue juga nggak tahu yang sebelum gue kan yang udah meninggal bisa aja mereka ada yang aman secara ekonomi gitu atau balance kayak gitu kan, ada aja gitu. Tapi ya mungkin gue nggak tahu. Kalau foya-foya belum tentu ya. Kalau foya-foya mungkin ya belum tentu sih, kecuali ngikutin orang. Jadi gini yang kadang suka lucunya ya, kalau ada referensi
ini sering gue bahas sih. Kalau ada referensi, orang langsung menghakimi ini copycat atau ini ngikutin siapa, kayak gitu. Tapi gampang diterima karena ada referensi, iya kan? Yeah. Tapi giliran organik malah dikata-katain gitu atau dipertanyakan ini referensinya dari mana, kayak gitu. Jadi kayak maksudnya apa sih? Kadang kayak gitu. Itu yang gue rasain juga gitu. Yang gue rasain di secara sama beberapa yang akademis ataupun yang non akademis, maksudnya yang orang awam kayak gitu. Jadi giliran ada referensi itu gampang diterima sama orang karena udah ada sebelumnya. Tapi dihakimi. Gitu. Ada kejadian gitu. Tapi kalau misalnya organik banget lagi. dihakimi juga gitu. Ini dari mana referensinya? Ini referensinya dari siapa ya? Atau referensinya apa ya? Karena menariknya misalnya senyummu gitu ya. Video lo senyummu. Nggak cuma dia doang nih yang nanya. Referensinya dari mana, Mas gitu. Gue bingung jawabnya. Karena ada di sini gitu. Iya kan. Sedangkan maksudnya gini, walaupun pasti ada puzzle-puzzle yang ngebentuk itu karena kayak iya, kita lihat kan. Pasti. Secara imaterial atau materialnya kan. Tapi maksudnya gue sama teman-teman gue yang lain gampang ngomongnya sih kayak gini. Kesenian itu ada tempatnya kebebasan. Tapi kalau misalnya kebebasan itu di dalam seni, kebebasan itu direnggut, untuk apa kita berkesenian gitu. Sedangkan kebebasan itu sendiri kan udah terbatas dengan kata bebas gitu kan. Gitu, kalau direnggut lagi kebebasan itu di dalam kesenian yang memang tempatnya untuk boleh gitu, untuk ekspresi bebas, katakanlah seperti itu. Kalau batasin lagi ya untuk apa gitu. Soalnya keseharian kita pun kan udah berkompromi kan. Kita hidup di dunia yang sisi material fisik gitu misalnya kayak gitu. Ya kita udah berkompromi sama keluarga, kita kompromi sama aturan negara, kita kompromi sama aturan jalan. Tubuh kita udah terlalu kena sama bias-bias politik juga kayak gitu. Tubuh tuh paling politikal gitu. Selama gue belajar tubuh tuh memang politikal sih. Karena memang ada bentuk fisik yang memang bisa diatur. Bahkan juga bisa diatur secara pikiran, secara dalam gitu kan. Itu mind control gitu kan. Jadi kalau misalnya seni itu membebaskan pikiran atau membebaskan tubuh dari atau mengistirahatkan tubuh ya, mengistirahatkan tubuh dari politik-politik atau di luar diri sendiri. Di luar diri sendiri ya. Maksudnya ini bukan politik dalam arti pemerintahan. Politik. Bukan. Iya. Politik dalam arti ya politik aja gitu. Kan politik nggak melulu pemerintahan kan. Iya. Politik dalam general gitu. Jadi maksudnya dimanipulasi orang atau ya aturan lah, katakan sistem lah ya. Sistem yang apa mengatur lah gitu. Nah, itu di dalam seni itu kan memberikan kebebasan untuk beristirahat dari sistem itu. Gitu. Kalau misalnya kita direnggut lagi, ya malas gitu. Kalau gue sih gitu, malas. Jadi kayak buat apa kita berkesenian kalau misalnya dikasih sistem yang kayak gitu lagi. Gitu, mungkin karena gue emang dari sisi pelaku, bukan pengamat. Kalau misal pengamat atau kurator atau ya itu atau akademis itu ya bebas untuk meneliti pelaku gitu. Kalau gue sih ya pelaku aja. Kalau gue sebagai pelaku atau sebagai pelaku karyanya, jangan batasi kami gitu, karena kita di dalam kebebasan aja sudah terbatas gitu sih. Lu pernah sebagai pelaku seni, lu pernah kelaparan gak sih, Li? Nggak tahu mesti ngapain? Iya pernah. Waktu sama kayak si Bang Ican juga, kamu seniman dari dulu pasti sudah siap lapar atau sudah siap muntah karena nggak bisa makan kayak gitu. Tapi ya itu rata-rata emang juga stereotype di dalam circle seni itu sendiri bahwa seni susah makan kayak gitu. Padahal nggak juga. Padahal sebenarnya sih mungkin menurut gue bisa aja di apa ya, bukan dimainin tapi di manage gitu atau manajemen gitu. Memang kadang beberapa seniman, ya ini seniman tuh artis ya, beberapa artis juga emang butuh manajemen seninya gitu untuk mengatur itu. Kadang juga si seniman kan nggak bisa, emang bukan ke situ mikirnya. Iya, karena yang tadi fokusnya di pure yang tadi ya. Iya, yang kejujuran tadi. Jadi kalau misalnya mereka kayak
gue kelaparan terus gue harus tanda kutip membisniskan seni gue. Nah itu mereka jadi bingung lagi. Iya, karena gearnya nggak di situ. Jadi harus ada orang yang ngurusin dia makan gitu, istilahnya gitu. Harus ada yang ngurusin manajemennya itu.